yang siap. Gitu bari-bari kieu ngagayem teh. Batal. Apalagi Nah, sekarang ditangkis. Dibalik. ya mengundang kemarahan juga ya. Coba dulu. Nah, coba. Oh. Tahan emosi, Pak. Tahan Harus emosi. manyun ya? Tahan emosi. Tahan amarah. Tahan amarah. Hiraukan Tahan. orang-orang berbicara. Iya. Ya, coba. Sakit kena gusi nih. Kembali lagi bersama kita di Kenyet Pengajian, ngaji yang fun di bulan Ramadan. Cik atau musik atau tisut. Gitu. Ulangi. Ulangi. Iya, ulangi lagi. Coba dari awal. Nah, aku ulangi. Ente ya mah gimmick. Oh gini. Ini kamu emosi beneran. Oke, kembali lagi bersama kita di acara Kenyet Pengajian, ngaji yang fun di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan sering kita identikan dengan menahan haus dan lapar. Padahal salah satu ujian terbesar justru mengendalikan amarah. Hari ini kita tidak akan menilai, tidak juga membenarkan emosi yang muncul. Kita ingin belajar bagaimana menenangkan hati dan menjaga kesabaran saat puasa walau situasi menantang. Ya, seperti itu. Lila. Ya, kita langsung saja lah apa Mas bentar, kok ini- tiba-tiba ada di sini? Ini yang kemarin ya? Iya, kayaknya yang kemarin Iya, bukan? saya pernah kesini. Begadang, Pak? Kebetulan pernah kesini. Oh beneran. Kebetulan pernah kesini. Saya balik lagi. Luar biasa. Iya. Mas Egi. Mas Bukan. Egi. Oh, bukan. Om Egi. Bukan Om. Oh bukan Om Egi. Mas ya. Itu masa lalu Beda, saya. beda. Kebetulan. Jangan Ini dulu. kayaknya jangan Om dulu. Eginya berbeda. Oh, maaf, bukan Om. Oh, bukan. Saya panggil Akang aja sekarang. Akang. Oh, Akang. Akang Egi. Akang Tampilnya Egi. beda Iya, nih. iya. Kayaknya lebih Luar bagaimana biasa. gitu ya. Ini. Matt, tapi ini mah bukan Egi KDM bukan? Oh bukan. Beda. Tapi saya sama-sama pernah dilempar kebetulan. Oh, sama-sama. dilempar. Dilempar apa? Dialungin. Oh, dialungin. Ya. Aduh. Mantap ya. Mantap. Ya, ya, ini mah bukan Egi KDM ya. Ini mah lebih ke DKM. Penampilannya lebih ya kayak Insya Allah, remaja masjid insya Allah. ini. remaja masjid banget ya. Insya Allah, insya Allah. Ya buat teman-teman semua di sini ya udah tidak asing lagi. Kita sekarang kehadiran lagi salah satu narasumber yang sudah tidak asing meskipun sekarang berbeda penampilannya ya. Nah tadi berbicara tentang kan di awal opening saya agak sedikit Ya. marah nih ya, marahnya sama Bapak ini ya. Oh, iya. Sedikit tapi ya masih bisa dikendalikan emosinya. Betul. Ayo pertanyaan tuh. Ya, sebetulnya kan kayak di bulan puasa kayak gini tuh emang ajangnya untuk menahan amarah sebetulnya. Iya, betul. Ini kita. nafsu ya. Nafsu setelah waktu itu kan kita pernah membahas ini kan ini itu ya. Nah, sekarang hal-hal yang memicu amarah saat puasa tuh menurut Akang Egi, Akang Egi Tante, DKM. sebentar. Ya. Suka marah-marah nggak? Oh, suka saya suka. Tapi suka. sekarang Udah enggak. Udah enggak ya? Udah berdamai. Oh, Udah berdamai. Oke. Jadi gimana berarti pertanyaannya? Ada nih. Pertanyaannya gimana? Enggak, itu tuh- Jangan dulu dihapus pertanyaannya. Kamu ini. Tadi kan katanya Pak Egi nggak pernah marah-marah. Ya. Sekarang. Ya. Udah pasti marah-marah lagi. Oh, enggak juga sih. Tergantung situation. Berarti kalau marah-marah itu termasuk emosional yang manusiawi, naluriah Manusiawi, ya. betul. Gitu kan. Tapi bagaimana caranya di bulan suci Ramadan ini ya untuk menahan amarah itu Iya, gitu bisa ya. mengendalikan. Bisa mengendalikan amarahnya. Meskipun secara naluri kita pasti marah. Pasti marah. Salah satu emosi yang paling sulit kita tahan itu marah biasanya. Iya. Gitu ya. Tadi pertanyaan mana ya? Ah. Nah ini yang tadi berbicara konteksnya tentang Ya. marah-marah ya. Hal-hal yang memicu amarah saat puasa itu apa? Satu atau dua hal lah. Yang Sebagai memicu. pakar lah. Ya. Sebenarnya hal-hal kecil aja ya. Bulan puasa, saat kita nahan puasa, hal kecil aja itu bisa bikin kita marah. Kayak seperti
disirikan. Disirikan tuh kayak apa? Dibully. Disirikan tuh apa ya? Sindiran. Sindirin. Kayak gini sindiran. aja. Kayak kondisi saya sekarang kan. Fisik nih, gigi nggak ada. Body shaming. Emang gigi Itu nggak bisa. ada? Ini kebetulan disewakan. Oh disewakan Dulu. Ya. Kalau dulu saya disindiran, si ompong gitu, marah saya. Mau itu bulan puasa, itu mau bulan apa-apa juga pasti marah. Ini terlepas masalah ini bukan body shaming ya, ini kan masalah fisik ya. Betul. Tetap apapun hal kecil itu jadi besar ya. Betul. Oke. Apalagi bulan puasa kan, udah mah kita lapar, disirikan, disindir, pasti marah. Itu ya. hal kecil itu yang bisa memicu kita akhirnya marah. tersinggung, muncullah amarah. Betul. Oke. Nah itu gimana cara untuk menahan amarah sendiri itu gitu. Setelah tadi ada dampak hal-hal kecil yang tadi masalah disindir, masalah body shaming gitu. Sebenarnya bagaimana mengendalikannya? Aduh. Tenang, nggak apa-apa. Tenang. Sebenarnya untuk mengendalikannya cukup satu sih, berdamai sama diri sendiri aja. Berdamai dengan diri sendiri. Betul. Emang kondisi kita kayak gini, mau digimanain juga gitu. Disirikan, hai ompong. Emang kita ompong mau gimana lagi kan. Ya. Jadi udah berdamai aja lah. Berdamai. Dan Anda jangan merasa sendiri. Karena banyak juga yang sudah tidak punya gigi. Gitu ya. Di usia yang bahkan lebih dini. Betul. Anda sekarang udah menjelang kepala-kepala, sudah mau menjelang ke sana kan. Karena justru sudah gitu giginya ompong betul dia, giginya ompong gara-gara behel. Gara-gara behel. Bukan juga. Bapak jangan sok tahu. Maaf nih ya. Ya makanya saya ini boleh sambil ada diminum hubungan apa ini? Boleh. Ya. Egi ini sama nggak tahu tiba. Ini bikin marah juga ini. Bikin jangan sok marah tahu ya. juga ya. Dikendalikan. Yes. Nah sekarang gini, bagaimana mengenali tanda-tanda awal kemarahan? Wah, muka merah juga itu udah marah itu. Oke. Muka merah, tanda-tandanya itu ya. Kan, itu kan ada penyebabnya ya. Iya, yang tadi salah satunya disindir, terus tadi ini so tahu tentang hidup Egi ya. Nah itu kan, hal segitu itu aja bisa bikin marah sebenarnya. Oke. Ya betul. Apalagi di bulan Ramadan. Ya betul. Ya berarti kan tadi itu sebetulnya caranya itu sudah memang betul karena ada tahapannya tuh sebelum kita berdamai dengan diri sendiri itu. Kita harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Iya, betul. Karena bagaimana kita mau berdamai kalau kita nggak kenal. Ya, gitu. Peperangan apa yang terjadi kan? Seperti boleh minum dulu. Silakan sambil minum aja. Nggak apa-apa. Gitu ya. Nah ini kan tapi ada keuntungan ya. Ada. Bapak Egi ini nggak ada salah satu organ tubuhnya. Minum cepat. Langsung Sebenarnya enak gini, kalau ada esnya yang repot. Oh, kalau ada esnya repot. Bukan nyangket, masuk esnya semua. Nggak ada yang nahan. Iya. Nggak ada fondasi ya. Iya, betul. Ya, berarti sekarang kalau ada yang nyebut, ompong. Oh, saya udah cuek. Oh, udah cuek. Pong. Ditanggepin balik. Pong. Oh, Indut gitu. Benar nggak? Oh, berarti yang tadi ya. Bisa bagaimana caranya kita berdamai dengan diri sendiri ya. Betul. Karena itu ada sebuah pepatah mengatakan halaka umruun lam ya'rif qadrohu, celakalah orang yang tidak mengetahui dirinya sendiri. Nah, betul. Jadi dari awal kita sudah mengetahui diri sendiri, terus kita berdamai, barulah kita bisa menerima keadaan kita. Dan ternyata ada tafsirnya juga. Apa satu ayat. Bapak kan tadi udah belajar. Sebenarnya bukan ayat sih. Bukan itu. ayat, apa kayak ya? kata-kata mutiara. Iya, betul. Kata-katanya itu dawaul godi bisumti. Nah, itu artinya apa tuh? Obat marah itu diam. Obat marah itu diam. Ini ya? Iya, ini. Yang ini ya? Oh ini ya? Bukan aja Pak. Iya nggak apa-apa. Ya, soalnya tadi dia lihat ke bawah saja penasaran ada apa di bawah. Dawaul godobi ya. Dawaul godobi bisumti. Obat marah itu adalah diam. Diam. Jadi ketika ada yang menghina sebenarnya jangan dibalas. Udah jangan dibalas, diam aja. Iya, Pong. Ntar dulu. Bapak bercanda. Aduh, Bapak, ya. makanya pakai kacamata. Saya lihat mata Bapak kelihatan ke bawah. Ada apa di bawah? Oh ini. Ternyata ada ini. Oke. Bapak ini luar biasa. Riwayat. Mungkin Bapak Taufik ada yang mau ditanggapi perkara marah. diambil. Miknya nggak ada ya. Aduh, oke.
Oh, diservis dulu, iya betul. Sebenarnya apakah kemarahan itu, ini kan ngobrolin bulan puasa ya, yang dimana kita mungkin keadaannya tidak selalu maghrib saja, Betul. ada siangnya nih. Ada. Gitu. Nah, di mana keadaan siang itu kita lagi lapar-laparnya. Apakah lapar. kemarahan itu lebih mudah muncul ketika kita sedang keadaan lapar? Oh, jelas. Kenapa tuh? Jelas. Udah mah kita nahan lapar, terus nahan apa namanya tuh ya kontrol diri lah ibaratnya mah bulan puasa gitu kan. Ada yang nyenggol jelas lah pasti marah dong. Udah mana lapar kan kesel. Iya. Sebenarnya gitulah pokoknya mah. Ya. Iya. Berarti Ya. Berarti masih nyambung sih pertanyaannya ya kan tadi kalau saat keadaan kita lagi lapar, Ya. ya kan pasti akan mudah sensitif Nah, marah. betul. Nah itu maksudnya. Kalau misalkan bisa tertahan emosinya saat mulai imsak sampai buka puasa azan maghrib, nah kemarahan itu bisa kita lampiaskan setelahnya nggak? Misalkan jam 7, jam 8, jam 9, kan itu udah bebas kita sebetulnya. Kumpulkan gitu ya. Udah dikumpulkan kemarahan kita, diluapkan di jam-jam di luar puasa. Sebenarnya itu tergantung personal ya kalau kayak gitu. tergantung Kalau saya personal. pribadi sih saya nggak pernah. Maksudnya nggak pernah- boleh, nggak boleh pernah. atau tidak gitu. Oh, Kita kalau melampiaskan kemarahan kita nanti saya tadi ada unek-unek siang-siang nih udah malaper. Ada orang yang nyindir kita ompong misalkan maaf gitu ya. Terus saya nanti marah-marahnya diniatin nih jam 8 malam lah marah-marah gitu. Jika misalkan kun saya tinggalikeun ke beres maghrib gitu. Nah, itu bagaimana menurut Bapak gitu? Kalau kata saya nggak boleh sih. Oh, itu nggak sih. boleh ya. Nggak boleh. Bulannya masih bulan Ramadan. Masih bulan Ramadan kan. Nuansanya. Iya. Bulannya masih bulan Ramadan. Soalnya Berarti nanti bulan depan kita boleh. Ya. Padahal kan ajang memperbaiki diri bulan Ramadan nih. Oh, konteksnya lebih ke sana. Iya. Ikutin Siap ya. kata tadi aja, kata-kata Mutiara tadi Kata aja. Mutiara tadi gimana? Gabaul godobi bisumti. Yang ini ya, yang di bawah tadi. Oke. Udah jangan dilihat itu. Oke, siap ya. Dawaul godobi bisunti. Obat marah itu diam, mending diam aja udah. Obat marah itu diam. Betul. Oke, nah ini sedikit lagi pertanyaan. Mumpung belum ada pertanyaan siap, dari siap. teman-teman kita yang di rumah nih ya. Ya. Ini asik Nah, nih. Ini Ya, masih ada kaitannya. Kalau berbicara obat marah itu diam. Apakah lebih baik kita berdiam diri di rumah, di dalam kamar ngurung diri untuk menghindari konflik-konflik dengan orang banyak? Menurut Bapak? Menurut Akang gimana? Oh, enggak juga sih. Enggak harus berdiam diri juga. Asal hati kita kuat aja pasti bisa. Hati kuat meskipun kita sekarang ada di lingkungan orang banyak gitu kan? Oke. Ini Kembali lagi berdamai sama diri sendiri. berdamai dengan diri sendiri lagi, tanpa perlu sendiri. Nah, Meskipun di betul. lingkungan orang banyak, Ya, kita bagaimana melatih emosi kita, mengendalikan Betul emosi kita. sekali. Oh itu keren. Nah, Tepuk tangan dulu dong Itu. buat Luar biasa memang. narasumber kita. Ini agak berbeda ya. Iya, agak berbeda. agak Kayaknya beneran yang ini Ustaz. bukan. Iya, makanya saya agak gimana gitu kalau Bukan, melihat. ini sebenarnya. Ini siapa ini? Ini Ustaz. Oh saya udah nggak asing. Udah Iya. nggak asing. Setiap episode ada ini. Makanya saya pengen ngeganti gimana caranya. Mungkin ada Iya. teman-teman di rumah yang mau mendaftarkan diri sekalian sponsor juga ya. Ini mana ya sponsor ya? Pik, tumben ini. Iya kok sampai Tumben hari ini belum ada sponsor. Oke, ya? belum. ya, memang. Berarti belum nyampe. berarti Lagi masih di jalan, di jalan, Masih di jalan. Oh, iya, betul. Sponsor. Masih di jalan. Sponsornya Nah, masih mungkin di jalan. sekarang mungkin tadi Bapak Topik kan mic-nya rusak ya. Sekarang udah bener kali kan? Ya, Nah, udah boleh. nggak emosi sekarang udah Udah nggak nggak emosi. emosi. Iya. Udah. Dari Tadi tadi emosi mungkin ada, nahan-nahan. Ya emosi terus. Kadang emosi juga karena lapar. Lapar mungkin? Lapar. Oh, lapar bisa. Minum Pak. Biar nggak ini, biar adem Pak. Biar adem hati. Oke. Jadi bagaimana cara mengenali sinyal awal amarah sebelum meledak? Ini Mbak. Wah, ada. ini Bagaimana perhatian. Ya, contoh biasanya kan kita kalau mau marah itu kayak ada yang nyebelin nih. Nah, di hati teh udah pasti ada kayak Ngedumel lah. gitu tah, aya gitu. Kalau enggak bergetar nih badan gitu. Nah, cara kita mengenalinya tuh gimana sih? Cara mengenalinya gimana? Ya cara mengenali sinyal-sinyalnya. Oh, sinyal-sinyal maksudnya ada orang yang nyindir kita Iya. mau meledak nih, sinyal-sinyal Iya. mau meledak. Biasanya kan kerasa tuh. Nah, kerasanya tuh apa biasanya kalau menurut Pak Egi lah? Lebih ke aduh nyelak bahasa Indonesianya apa sih? Nyelak gitu. nyegak. Nyelekit. Nyelekit gitu dah. Nyelekit. Kalau ada sinyal Nyelekit. kata-katanya udah tet ke hati teh cet. Wah, ini sinyal mau marah nih. Oke, Ah, itu bunyinya nyelekit ya. Ada sinyal-sinyal
nyelak gitu tah. Ya nyelak. Nyelak gitu. Kadang-kadang kalau nggak ditahan meledak kita kan. Oh iya betul. Jadi Meledak. memang pentingnya mengenali sinyal kita saat kemarahan itu sebelum meledak itu penting ya. Penting banget, penting. Gitu, supaya Apalagi nggak bulan, meledak. apalagi bulan puasa kan. Menahan lapar dan siang amarah. Wih, tusuk ruas gila. Ayah deui. Ayo deh itu mah. Aduh, tolong. Nah, Oh biasa. Kalau ada sound gitu jangan kaget. Jangan kaget, biasa. Astagfirullah. Oh, dia sajam. Ketika amarahmu bergejolak, jalan satu-satunya untuk meredam yaitu makan cemilan tokonya Uba dan Bandung Wanoja Project. Wanoja Bandung Project. Ya, Jadi bolak-balik Pak. ya. Oke. Jadi jangan lupa teman-teman nih bisa di order, bisa kepoin Instagramnya ya. Jadi buat Bapak Ustadz. ini Cemilan. Tapi ini Pak, alat tukangnya Pak disimpan dulu Pak. Ya. Alat tukangnya Pak. Bapak bawa gergaji. habis kuriak di mana Bapak? Gergaji. Ya. Kuriak mungkin lupa. Kuriak. Coba lihat dulu Bang Gil. Copeknya. Berbicara cemilan kan, maksudnya Lagi itu, ini Bapak. bisa sambil dicemil lagi. Oh iya, ini. Bapak waktu itu suka ini. Ini Mas apa Egi? kemarin itu yang Ini rasa yang baru di lagi. mood itu ya? Iya, Nggak kok ada. nggak sekarang. Ah ini Pak. Kok leungit? bentar. Ini sama lah kurang lebih. Ini Ya. kemarin kan di mood. ya. Nah ini cara Bapak aja gimana? Iya, coba caranya Bapak? aja. Ini pedas ya? Agak sensasi-sensasinya ada yang mengundang kemarahan juga ini. Coba dulu. Nah, coba. Oh. Tahan emosi Pak. Tahan Harus emosi. manyun ya? Tahan emosi. Tahan amarah. Tahan. Marah. Hiraukan orang-orang berbicara. Iya. Ya, coba. Sakit kena gusi nih. Ada sensasi perih-perihnya, pedih. Ini kena Kayak gusi. kehidupan pedih. Kena gusi. Tapi enak. Jelas. Enak, makasih tunjuk dulu. Tepuk tangan buat Toko Nyuba ya. Wih, luar biasa. Toko Nyuba. Ini Toko Nyuba. Tuh ada di belakang tuh. Toko Nyuba. Toko Nyuba. WB Kitchen ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau ya menitipkan produknya di kita boleh. Dengan senang hati produknya apapun akan kita terima ya. Tapi ini udah ada di e-commerce. Di e-commerce sudah ada ya? Ada Oh, dong. udah ada ya? Oh, Ada sip, dong. mantap. Iya. Sudah Buat teman-teman ada. yang mau pesan online juga bisa. Langsung ke Oke. Toko Nyuba, kepoin aja ke Toko Nyuba dan Wanoja Bandung Project. Oke. Balik lagi ke topik nih. Iya. Siapa yang mau bacain? Oh, kayaknya ini Bapak Abed aja. Ya, Abed. jadi kayaknya Pici dulu aja. Oh, ya, saya yang dulu. bertanya ya. Oke, jadi Jangan lempar ke bisa- saya lagi, jangan. Terus bolak-balik. Pertanyaan lagi ya, ini ya ada pertanyaan lagi. Ini tadi sudah saya siapkan ya. Di momen saat amarah meledak, hal apa yang kamu lakukan untuk menenangkan diri? Oh, untuk menenangkan diri. Iya, Kembali lagi apa kemana? ke yang di atas dong. Ya, Tetap iya. istighfar, baca Istighfar. zikir. Itu Saya aja nggak sih. asing dengan kata istighfar ini ya. Iya. Iya. Istighfar ya. Benar. Istighfar ya. Iya. Nggak asing gitu. Tetap itu. Kayak di episode sebelumnya juga sama. Kata istighfar ya berarti ya. episode yang mana ya? Oh, itu waktu saya belum ini. Belum hijrah. Iya, Oh belum iya, hijrah. iya. Tetap zikir yang paling utama. Oke. Istighfar Istighfar, untuk menenangkan diri ya. astagfirullahaladzim, tetap itu aja. Astagfirullahaladzim, ya. Pasti Pasti. Oh, tenang. Oh begitu ya. Iya. Berarti ya Mantap. kita harus Nah, buat tetap teman-teman ya. istighfar Mantap. ya. Ini Harus mantap. banyak istighfar. Tetap Hmm. dawaul, Godobi. Godobi bisumti. bisumti. Tetap Obat marah itu, diam. diam itu, Emas. Jadi kalau ada istri mau minta beli emas, mending Diam. gitu. Begitu itu makin marah nanti makin istrinya. marah ya. Jangan didiemin istri itu. Jangan didiemin. Jangan didiemin. Aduh. Makin marah. Jangan dia. ngebahas istri. Maaf. Oh tidak. Maaf ya. Tidak, ini kan Oh. maksudnya tadi berbicara masalah Dawaul. obat marah itu diam. Diam. Diam itu emas. Mas. Kalau istri mau minta emas harus Diam. diam. salah. Bukan jadi begitu, berhubung bukan. Bukan. Iya, Bukan. Iya berhubung Egi nggak punya istri.
Belum. Udah pernah. Udah pernah. Maaf. Istri itu izin. maaf, izin. Istri itu ada artinya. Iya. Is adalah Tiga. Tiga dong. Tiga. Insya Allah. Baru satu. Insya Allah. Yang kedua udah? Belum. Tiga. Yang ketiga? Iya. Insya Allah. Doakan saja. Doakan ya. Saling doain ya. Oke. Nah. Saya mau udah ada. Saling doain. Doain saya ini. Apa ya dengan istri saya? Amin. Nah, jadi ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, siap, Nih Banyak, pertanyaannya nih. Banyak. Banyak Ini pertanyaan. kan pertanyaannya buat siapa aja sebenarnya mah. Siapa aja nanti yang mau jawab. Siap. Nah, apakah ada ritual atau kebiasaan khusus yang membantu menjaga emosi saat puasa? Nah. Coba dari Pak Pici Dari dulu Pak Pici dulu. jawab. Pamit dulu dong. Oh, pamit dulu jawab. Mana Coba. pertanyaannya jangan dulu dihapus dong. Nah. Ya kan agak ini kan. Apakah ada ritual atau kebiasaan khusus yang membantu menjaga emosi? Ritualnya. Ya. Nah, ritual saya itu yang tadi sama istighfar. Istighfar. Pasti itu pasti. Itu istighfar mah ya harus. Karena kalau kita menjaga emosi tanpa istighfar tuh kurang lengkap. Betul. Dan intinya ketika kita mau berdiam diri sendiri atau di lingkungan orang banyak, bagaimana cara kita mengendalikan diri Ya. untuk tidak ya menjaga pandangan kita, berkata, menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, perilaku Ya, kita. Itulah. Itu cara saya ya. Cara yang lain beda-beda mungkin. Mungkin kalau dari Saya dari takutnya jawaban saya diambil dia jadi saya pusing. Iya, oke. Nah, kalau saya mungkin ritualnya lebih banyak berdiam diri di masjid. Oh, marbot. The best. Iya, Marbot. Dia menghabiskan bebersih, waktu ya. dengan membaca Al-Quran, Itu, sholat bagus. sunat, itu kan sambil ngabuburit. Sambil Karena mungkin ngabuburit. kalau di rumah ya mungkin adalah sedikit-sedikit emosi ya, taruh istri atau anak ya nggak tahu ya gitu kan, jadi begitu teh lah, jadi nantinya kita begini ya udah kita lebih ngabisin waktu di masjid lah. Itu keren itu. Jawaban keren itu. Nggak kepikiran sama saya. Ya kalau tadi saya ngejauh takutnya Opik yang jawab jadi saya bingung Ya, ngejawabnya. coba sekarang Ya. Opik yang bingung sekarang. Berhubung jawabannya sudah diambil. pertanyaannya. Oh, pertanyaan. Jawabannya. Jawabannya. Ya, benar. Gimana sih Tas? Ya Ini ritualnya gimana Pik? Ustaz Ritualnya kurang Pik. minum ini Ustaz. Aduh, Ya silakan diminum dulu. lu mana Kurang ya tadi? ngemil. Iya, danap ya. Mana OI? Ritualnya gimana Pik? Jadi kalau saya, kalau ritual untuk menjaga emosi itu lebih baik menghindar. Menghindar. Jadi kalau ada circle-circle yang bikin saya emosi, saya lebih baik menghindar. Nah, Menghindar ya. Iya, menghindar, ngejauhin. Udah jauh, balik dong. Ayo mulai mana. itu nggak boleh. Itu nggak baik. Itu nggak baik. Jadi Itu nggak baik. Itu ngelemparnya Kabur-kabur di jam ke puasa atau di luar jam puasa? Puasa juga nggak apa-apa. Oh itu nggak boleh. Dan yang nggak batal boleh. mah makan. Salah. Marah enggak? itu lebih Gimana? ngurangin nilai puasa. Nah, dijawab. Nilai puasa. Ustaz gimana? Soalnya kalau pas bulan puasa ngabaledogna ngabaledogeuh siang-siang. Gitu bari-bari kieu ngagayem teh. Batal. Apalagi ngebaedog batu. Nah nggak ada hal batu atau lebak batu. Nah, cik kudu ngedar batu. Ya kan lapar nih ya. Kayak di baledogkeun. Paru rame. Anjingan ieu kumaha ieu? Pelawak batu. Tolong disensor. Dari Ustaz gimana Ustaz? Kalau saya biasanya kalau untuk apa tadi pertanyaannya? Ya, mengontrol. Gimana caranya ritual biar nggak marah Ritual ya. Oke. Pertama saya hindari. Kan udah. Udah dihindari. Udah Udah. jawabannya ya. Ya kurang lebih sama gitu kan. Terus kalau misalkan kapalang kagok gitu ya, saya istighfar. Istighfar udah. Tadi sudah saya. Udah. Oh ini saya ini semua udah. Oh berarti saya yang terakhir nih. Tidur Di masjid. Di masjid. Iya benar. di masjid. Udah tadi di Udah. masjid. Enggak di rumah aja di rumah. Iya, di rumah belum kali ya. Kamu enak ya. Ngejawabnya nyolong jawaban orang ya. Ini soalnya udah semua itu rata-rata emang begitu. Emang begitu ya. Jadi buat teman-teman tadi ya, yang untuk mengendalikan tadi ya, istighfar iya, Alhamdulillah. itirop tadi di masjid. Tadarus. Tadarus di masjid. Tadarus, ini tidur. Kalau Opik tadi menahan diri. Ya. Nah jawabannya udah semua berarti Iya, kalau Tidur di rumah. tidur di rumah. tidur di Ya. rumah. Karena ibadah tidur juga ya. Ya, tidur juga Tuh. ibadah. Tidurnya gitu. orang puasa itu ibadah ya tuh buat teman-teman.
Tapi konteksnya bukan banyak tidur. bukan Saya juga. lebih setuju tadi ide dari ini, masukan dari Abed ya. Pak Abed bagus nih, tadarus di masjid ya. Ya, Meskipun ujungnya ketiduran. nggak apa-apa. Kan Nggak nanti apa-apa. pas adzan kedengeran. Pas adzan kedengaran. Langsung. Gitu. Oke. Menurut Bapak ya, saya pengen tahu nih, penasaran, amarah itu musuh atau bisa jadi sinyal untuk introspeksi diri? Ini pertanyaan bagus ini. Iya. Menurut Bagus Bapak? ya ini ya. Bagus banget. Jawabannya harus bagus juga Jawabannya berarti bagus, ini. Pak. Ya, bisa. Itu jangan dihapus, saya belum baca. Ya Jadi intinya marah itu bisa jadi sinyal untuk introspeksi diri atau menjadi apa tadi? jadi superhero. Musuh, Oh. ya. sebenarnya itu untuk introspeksi diri. Betul. Introspeksi. Introspeksi. Introspeksi diri. Itu menurut jawaban saya. Soalnya kenapa? Jadi kita belajar. Mereka marah karena apa sih? Kayak kita marah karena apa gitu. Oke. Mereka kita buat kesalahan, dia bikin kesel, kita marah. Oke. Jadi itu pasti, oh kita nggak boleh gini. Ya, nepuk dadanya jangan terlalu kencang ya. Oh. Kesini aja nepuknya ya. Itu biar kita bisa introspeksi diri. Introspeksi diri. Ya, betul. Betul. Nah itu sebetulnya ada poin ayatnya juga. Oh, ada juga. Gimana Taj? Tapi saya lupa ingat ya. Nanti sambil dicek aja, sambil Ya. googling ya. Oh ya, gimana? Kalau gimana, nggak salah surat Al-Imran ayat 134. Surat Al-Imran seperti kemarin ya, kita coba kaji. Coba ya. dicek, saya nggak hafal, cuman kayaknya itu. Gitu. Ya. Surat Al-Imran 134. 134. Hmm. Kita coba yang berbunyi apa ya? Allazi itu ya. Iya coba. Allazina yunfikuna fis. Sama. Pak, terusan Pak. Coba dibaca. Coba. Bapak tolong bacain Sebentar. Pak. Nah, Saya coba, ini coba, Pak pakai kacamata hitam. Saya jadi juga agak- tidak hafal. 134. Itu 134 Pak? Oh iya benar. Betul. Coba Pak bacain dulu Pak. Allazina yunfikuna fis syara'i wad-dara'i wal kazaminal ghaizo wal afina 'anin nas. Yang harta. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oke, yang Nah. artinya Artinya itu yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya ya, kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, sebetulnya mulainya dari berarti wal kaziminal goizo wal afina anin nas. Nah, dari situ wallahu yuhibbul muhsinin ya. Tuh. Itu dia poinnya sebetulnya. Poinnya itunya. Ternyata tepat sasaran. sasaran ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Ya, tidak jadi saya satu. makanya kenapa menyerahkan ke Bapak, saya membacakan ayat tuh takut salah. Ya, saya masih seperti belajar itu. juga, kita semua masih belajar. Ya. Jadi mohon maaf ya, disclaimer kalau misalkan ada ayat-ayat yang ya Iya, Keceletot ya. takutnya Ya, keceletot salah. gitu. Memang Kita kita semua juga lagi lagi belajar. belajar ngaji ya. belajar ngaji. ya, Makanya diadakanlah kenyetfang ngajian ya. Nah, betul. Makanya nanti suatu hari nih di program kita ini harus ada memang yang ustadz betulan. Iya. Iya. Harapannya Iya. seperti itu ya. Itu sponsor ya. Memang kita ini perlu sponsor untuk Iya, perlu. untuk mengundang lebih banyak lagi narasumber yang hebat-hebat Ya. gitu ya. Jadi jangan lupa kalau ada yang mau tap in sponsor ya, tap in Nah. brand boleh silakan. Nanti kita Ya. buat programnya menjadi lebih mantap lagi ya. Lebih enak Gitu, lagi ya. lebih seru Ya. lagi. Lebih seru. Amin. Ya, tapi izin. Waktu episode yang sebelumnya kan beliau pernah saya kirim batu. Sekarang udah jadi ustadz nih. Ya. Udah jadi ustadz, saya mau coba kirim batu lagi ya. Ayo coba. Nah, sekarang ditangkis. Dibalikan bro. Jadi di situ jadi ustadz. Punten ya mah. Bisa begitu. Ilmu apa yang Udah jadi dipelajari ini? ustadz beneran, nggak Allah. mempan. Luar biasa sekali. Jadi nggak mempan nih. Asli. Kapan masukin batunya? Apa masukin batunya? Jadi buat teman-teman sebisa mungkin jadi ustadz ya. Nanti saya yang diserang ini. Tolong.
Aduh. Enggak, sebetulnya Ustadz mah nggak yang begitu-begitu. Iya. nggak begitu-begitu. Ya, kacau ya. Ini mah termasuk dari kita bagaimana caranya untuk tidak percaya akan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Iya. Jadi di sini semuanya hanya gimmick belaka ya. Iya gini kita mah mana ada serius parah. Si bapak bercanda. Sebetulnya nggak bercanda dia. Emang gitu belakanya. Komedian. Oh iya betul. Komedian. Iya. Aduh, si bapak. Ya, ya. Oh ya, balik lagi Pak. Ini ada pertanyaan dari ini. Akang, punten, Dari, Akang. oh ya, dari Akang. Hal yang ingin kamu perbaiki, yang Akang perbaiki terkait emosi dan pesan untuk orang-orang yang sedang belajar mengendalikan amarah saat puasa. Jadi ininya konteksnya lebih ke hal yang ingin Akang perbaiki. Gitu. Ini perbaiki apa dulu? Perbaiki emosi, terkait emosi dan pesan untuk orang-orang. Jadi ada gimana caranya Akang memperbaiki emosi Akang Ya. dan pesan-pesannya untuk orang-orang yang belajar mengendalikan amarah. Nah, Ada 2 poin berarti ya. Iya. Yang tadi masalah perbaiki dan pesan. Pesan-pesan. Oh ini pertanyaan ini susah ya. Jangan dihapus ya. Ini agak susah pertanyaannya. Satu-satu aja Pak, Satu-satu aja ya. pelan-pelan. Untuk Kalem. mengendalikan emosi ya. Iya. Iya, iya. Perbaiki terkait emosi. Perbaiki terkait emosi. Hal yang harus saya perbaiki gitu Iya, maksudnya. iya. Apa yang diperbaiki ya? Ya sejauh pengalaman lah. Jauh pengalaman sih. Balik lagi sih semuanya sih. Ke hati intinya Ke mah. hati ya. Kalau hatinya kita udah berdamai kayak tadi kan. Oh, Insya berdamai Allah. dengan diri sendiri tadi ya. Ya, insya Allah. Oke. itu mic-nya kehandap tuh. Mana? Oh iya. Ini menjadi suara perut nanti. Bentar ya. Oh iya. Sebentar ya. Oh iya. Oh iya. Nah, Udah Pak. dah. Sama-sama ya. Kembali lagi. Berdamai sama diri sendiri. Berdamai dengan sendiri itu jawaban yang pertama ya. Dari pertanyaan Tapi pertama. kita menuju berdamai sama diri sendiri itu apa itu? Ada kiriman? Oh iya, astagfirullahaladzim. Bukan kiriman. Bukan kiriman, itu serangga biasa. Kiriman. Ngirim Ada kiriman. Asli saya nggak ngirimnya gitu aja, ngirimnya batu, pasir, paku. Iya, iya. Ya, pasarnya saya buka ini Material. 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 Ini bukan kiriman ini tadi. Ya makhluk hidup ya. Ya. Tuh. Lege Bang. itu lege. Ya biarin aja makhluk Oh, hidup ya. Lanjut Pak. Kembali ke berdamai sama diri sendiri itu. Sebentar ya. Oh iya, silakan. Biasa mic-nya nih. Oke. Ini kayaknya kablenya nih. Oh sebentar. Nah, Boleh, silakan. dah. Oke. Nah, dah. Ya kita persingkat aja pertanyaannya langsung ke pertanyaan yang belum dihapus tadi yang mana ya? Yang tadi udah dijawab Intinya ya. itu aja sih. Menahan diri tadi kan. Menahan ya? diri, Berdamai hati, dengan diri berdamai sendiri dengan ya. diri sendiri. Nah ini yang sekarang pesan-pesannya untuk orang-orang yang sedang belajar mengendalikan amarah. Pesannya gimana? Buat teman-teman yang di rumah tuh. Boleh Oke. lihat aja ke kamera aja. Oke. Pesannya. Pesan orang yang sering emosian gitu. Bulan puasa itu bulan penuh berkah. Ingat, berkah. kita marah, pahalanya kita pasti. Lagi berpesan ini. Lagunya tolong. Lagi berpesan dulu. Bapak Ya. nggak banyak ngomong tapi bikin kesel ya. Tolong dulu ya. Ya, dia kadang kasihkan sendiri dia. Kasihkan sendiri dia. Ini lagi ngirim pesen-pesen dulu. Tuh, jadi Pesan-pesan buat teman. saya lupa. Tadi udah diomongin. Gara-gara bapak, aduh maaf saya emosi ya, maaf. Saya juga sebetulnya ada emosi, tapi saya masih nahan diri. Nahan diri ya, aduh, Gimana Pak? saya jadi lupa lagi tadi apa. Pesan-pesan buat teman-teman yang Oh iya, Karena di bulan puasa ini karena di bulan puasa ini bulan penuh berkah, ya. tahan emosinya, biar pahala kita makin gede. Itu aja sih. Ya. Jadi menjadi bulan puasa ini harus dijadikan sebagai ajang memperbaiki diri dan mengendalikan Mengendalikan emosi. Serta menambah pahala juga. Luar Alhamdulillah. biasa. Yang tadi ya, Iya. marah itu diam ya. Marah itu diam. Oh, Bapak Egy mau ke surga. Godau bebe. Disuntik. Jadi Bapak Egy mau ke surga. Jangan sekarang. Tapi insya Allah. Oh, insya Enggak, Allah. kalau pertanyaannya pengen umur panjang atau umur pendek, pilihan yang mana? Maksudnya? Enggak, pilihan ini mah. Oh ya. Pertanyaan. Ya gimana? Ya, jadi kalau misalkan hidup di dunia ini, ini komer. Bapak pertanyaan jangan menjebak Bapak. Ini cuma saya baru hijrah kok Bapak lama kesel. Saya nanti balik lagi Pak. Itu kan pertanyaan umum Iya. gitu kan. Pasti setiap orang kayak
ada yang bilang udah bosan nih hidup di dunia, ada yang begitu, ada juga yang bilang pengen hidup umurnya panjang. Nah kalau Pak Egy sendiri milih yang mana? Pengen yang hidup umurnya panjang sekali gitu kan, ya panjang, atau pengen yang umurnya pendek? Ini pertanyaan bagus juga ini. Bagus ya. Semuanya bagus ya Serta pertanyaan jebakan ini. Jebakan ya. Nah, tapi umur nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang Kita nggak bisa milih. Setuju saya. Iya. Yang penting kita berusaha untuk jadi yang terbaik aja. Luar biasa, tidak terjebak ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Orang mah hidup panjang. Nah, hayang panjang. Ingat, umur itu urusan Allah Ini sebenarnya. kan ditanya mau yang panjang mau yang pendek. Emang ini Allah? Bukan. Bukan kan pertanyaan Allah. dari manusia. Ini Jangan percaya sama manusia. Ingat. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Ini pertanyaan, aduh, hati. Ini yang nulis lama ya? Iya. Ngobrol aja dulu. Ngobrol aja Yang nulisnya dulu. lama ini. Iya, betul. Aduh. Ya ini Pak Ustadz saya punya pertanyaan nih. Aduh, jangan panggil Pak Ustadz. Punten, Oh bukan ya Pak Kang. Ustadz. Kang DKM. Ya, Bukan Kang. KDM. Akan DKM. Ya, Kang. orang mah kan DRS ya, Dokter Anes, dia mah SDR. Ya, saudara. Saudara. Nih Kang, Gimana? jadi gini. Semua balik. Nggak jadi gini, Kang. Nah, Kalau yang bersuami istri, apalagi kan saya sebagai istri, sebagai suami, ya. Terus kita berdialog bersama istri, ya. bagus itu, bagus. Terus ada salah paham, padahal si tujuan suami itu bagus, Ya. tapi si istri punya persepsi sendiri, ya, punya persepsi sendiri. Terus dia menjadi Emosi? amarah, emosi. Oh. Itu gimana itu? Gimana apanya? Pertanyaannya apa? Tiba-tiba gimana ya gimana? Ya kan berdiskusi nih, Ya. ya. Padahal Pertanyaannya apa? padahal Ya. ide Kirim lagi Pak. padahal ide saya itu bagus. Kirim. Makanan, minuman, apa gitu. Ya, Ya, padahal ide saya itu bagus tuh. Ya. tujuannya bagus. Tujuannya bagus, Tapi udah wah si benar, istri- benar bagus. Tapi istri punya pendirian sendiri, terus dia emosi. Emosi. menolak jadi lah istilahnya. Ya, menolak tapi dengan menjadi keluar amarahnya, Ya. emosi sehingga terjadi sebuah presisi yang Ribut mengakibatkan aja. Perpecahan lah. ya, Persepsi ya. ya gitu. Ya, Beda pendapat lah. Ya Jadi intinya pendapat. beda pendapat. Si istri itu jadi emosi. Padahal pendapat saya itu bagus. Pendapat apa dulu ini? Seperti apa contohnya? Contoh. Jadi contohnya gini nih. Mungkin pendapatnya. Kayak apa kan? Ini batu, Hmm. ini air. Hmm. Kalau disatuin batu ke sini, Tenggelam. tenggelam. Ya kayak gitu. Ini cukup ini. Saya bingung sama pertanyaan ini. Supaya bisa Itu kan Jadi apa? ini kan, Ya. tapi kan tergantung tujuannya juga. Iya, iya. Tujuannya emang untuk ibadah, kenapa mesti marah-marah istri? Ibaratnya kan kayak gitu Oh ya. kan. Itu mengerti. Itu aja. Ya, iya. Kalau Tadi, tujuannya ibadah, yang nggak usah marah. iya, juga. itu yang saya mau jelaskan. Gitu. Terus gimana caranya biar istri nggak marah? Cuma satu. Transfer rekening. Emang maksudnya teh ini teh marahnya gara-gara Kan dia mempunyai satu tujuan nih. apa tuh? Ya kan dia nggak ngejelasin. Tapi si istri marah-marah. Iya. Tapi kalau tujuannya karena ibadah, kenapa harus marah? Oh ya betul. Bukan apa Ya itu namanya? kan tujuannya tentang ibadah. Kalau ini tujuannya saya mau insya Allah mau nambah gitu. Kayak Nambah gitu. apa? Ya, nambah rezeki. Nambah usaha. rezeki mah. Rezeki mah jelas Usaha. bagus. Istri Bagus, itu kalau mah. istri marah, saya marahin balik. Iya, kok marah gitu? Iya, nambah usaha gitu. Usaha, Kayak nah itu gitu, bagus. gitu. kecuali Kecuali. ini mah nambah istri. Nah ini nih. Gitu. Kalau saya nambah usaha gitu. Nambah usaha Tapi- mah bagus. Iya. Itu bagus, Ya, bagus. nambah bagus. usaha, nambah rezeki mah Nambah bagus ya. bagus. Kenapa harus Kenapa marah? harus marah? Iya, jadi Tergantung gimana? tujuan. Jadi Ya nggak usah marah kalau tujuannya bener menambah rezeki, nambah usaha, bagus. Iya, pokoknya intinya Jadi- selama kita tujuannya itu untuk beribadah gitu ya, tidak merugikan orang lain. Nah, itu kan masuknya hablum minallah ya kalau ibadah. Nah, kalau misalkan ada ikatan kita yang hablum minanas ya, ikatan dengan manusia lagi, nah manusianya ini marah, ya
nggak boleh gitu kan. Betul. Ya, intinya kalau ibadah ya nggak boleh dilarang-larang. Iya. Gitu ya. Iya, Siapapun setuju. yang beribadah di dunia ini tidak boleh dilarang-larang. ya. Iya. Iya. Gitu. Kita harus saling menjaga apa? Menjaga Toleransi. toleransi Nah, serta pertemanan. Baik. seperti itu. Alhamdulillah sudah kita bahas semuanya ya. Iya. Masalah amarah dan tadi ada obat marah ternyata ya. Obat marah itu adalah diam. Diam. Yang kita bunyinya itu dawaul Godobi godobi bisumti. bisumti. Ya. Iya. Oke. Obat marah itu adalah Diam. Diam. Nah, seperti itu ya. berarti obat psikiater adalah Pijat. Goblok. Aduh, tolong disensor ya. Emang salah. berarti betul kalau ada. kita marah-marah tuh berarti ada kegangguan sama fisik kita ternyata. Iya, iya. Nah, konsultasinya tuh ada 2. Ya. Bisa ke ustadz, bisa ke psikiater. Iya. Nah, dari Iya. psikiater Betul. dikasih Itu kasihan Ya yang obat, berdiri lama. obat Iya. gitu sesuai itu. dengan Itu yang berdiri anjuran. lama kasihan itu. Gitu ya. Jadi kan nyengnya kan intinya kamu tuh. kita itu semua punya emosi dan emosi. amarah. Emosi dan Terus kita amarah. punya apa juga? Punya apa lagi? Punya closing statement. Baca itu kita semua punya apa katanya? Ini. Kita semua punya ujian yang berbeda di bulan Ramadan. Menahan lapar mudah dibandingkan menahan amarah. Tapi keduanya sama-sama bagian dari perjalanan. Ramadan tidak menuntut kita untuk sempurna, tapi mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri dan berusaha lebih sabar lagi. Ya. Sabar di sini artinya apa, Matt? Segala barang. beda. Beda. Orang lagi statement. Beda. Nanya. Jadi bukan sabar. Mau closing gitu. Sabar itu bukan segala bareng. Bukan segala bareng. Bukan. Jadi bukan soal siapa yang benar, tapi sejauh mana kita bisa menjaga hati. Luar biasa. Oke. Alhamdulillah. Ya, Nah, kita sudah di penghujung acara ya. Iya. Oke, ya. Berarti Lagu yang tadi enak loh, Met, loh. Yang kemarin. yang kemarin ya. tapi kita enak. closing dulu. Oh, closing dulu dong. Kan jadi pengajian. Ngaji yang fun di bulan Ramadan. Mainkan. Ayo kita berpuasa. Menjaga iman dan takwa. Menahan lapar dahaga. Dan juga godaannya. Ya, terima kasih semuanya ya. Ayo kita berpuasa, menjaga iman dan takwa, menahan lapar dahaga dan juga godaannya. La la